Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan dan kepada seluruh pemirsa yang menonton acara ini. Kami mengajak untuk sama-sama berdoa agar kita mendoakan para pemimpin agar diberi kekuatan dan kesehatan untuk dapat mengurus hajat hidup orang banyak, dan kepada para dokter, perawat, tenaga kesehatan untuk dapat terus diberi kesehatan dan kekuatan untuk bisa berjuang menghadapi virus ini di garis terdepan. Dan tak lupa kita mendoakan kepada seluruh masyarakat yang terdampak agar terus diberi kesehatan dan kekuatan untuk dapat berjuang di masa-masa sekarang ini. Sahabat saudara sekalian, wabah pandemi yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini telah mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, termasuk penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau yang kerap disebut dengan pilkada. Dan berdasarkan hasil dari RDP atau rapat dengar pendapat antara DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilihan, telah disepakati bahwa penyelenggaraan pemilihan ini akan mengalami penundaan. Nah, tentu timbul pertanyaan di benak para penyelenggara maupun para masyarakat pegiat kepemiluan, apa yang akan dilakukan Bawaslu selama masa penundaan ini, dan terkhusus tentang penindakan pelanggaran, apakah Bawaslu masih bisa menangani penindakan pelanggaran yang terjadi selama masa penundaan. Untuk itu, dalam diskusi kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai penindakan pelanggaran dalam masa penundaan tahapan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota bersama narasumber Ibu Sri Rahayu Wardiningsih, Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran sekaligus anggota Bawaslu DIY. Bisa tolong dijelaskan terlebih dahulu Ibu terkait penundaan ini, apakah untuk seluruh tahapan atau tahapan-tahapan tertentu saja? Ya, terima kasih Mas Aulia. Jadi sesuai dengan surat keputusan KPU nomor 179 bahwa yang ditunda itu tidak semuanya, hanya 4 hal yang ditunda. Yang pertama itu terkait dengan pelantikan dan masa kerja, pelantikan PPS dan masa kerja PPK. Kemudian yang kedua itu terkait dengan verifikasi dukungan calon perseorangan. Yang ketiga itu terkait dengan pembentukan PPDP atau petugas pemutakhiran data pemilih. Kemudian yang keempat itu terkait dengan pemutakhiran data pemilih itu sendiri. Jadi hanya 4 yang ditunda dari sekian tahapan ya. Nah, terkait 4 tahapan yang ditunda itu sesuai dengan surat keputusan KPU nomor 179, Bawaslu sudah mengeluarkan surat edaran nomor 0252 yang intinya di dalam surat edaran itu adalah kita selaku pengawas pemilu itu diminta untuk mengawasi terhadap pelaksanaan penundaan itu. Jadi 4 hal yang ditunda itu harus kita pastikan bahwa itu benar-benar tidak dijalankan oleh KPU. Nah, manakala 4 tahap yang ditunda itu dijalankan oleh KPU, maka tugas kita selaku pengawas pemilu adalah memberikan saran perbaikan atau memberikan mengingatkan kepada KPU agar tidak menjalankan, karena sudah ditetapkan oleh KPU bahwa 4 hal yang tadi saya sebutkan itu ditunda. Nah, manakala KPU tidak mengindahkan peringatan yang diberikan oleh pengawas pemilu, maka tentu akan dijadikan temuan untuk ditindaklanjuti melalui proses penanganan pelanggaran. Itu Mas, jadi tidak semuanya yang ditunda ya, hanya 4 hal tadi. Artinya jika wabah ini segera selesai, dan kita berharap demikian, masih ada kemungkinan pencoblosan tetap sesuai jadwal? Kalau hasil FDP kemarin ada beberapa opsi ya, ada beberapa opsi karena iya, kalau analisa para ahli kesehatan ya, ini tidak cepat begitu. Meskipun kita berharap ini cepat gitu ya, tapi kemarin hasil FDP itu setidaknya ada 3 opsi penundaan tidak hanya 4 ini malah semuanya gitu ya ditunda. Itu opsi yang pertama itu 3 bulan, kemudian opsi yang kedua 6 bulan, kemudian opsi yang ketiga yang terakhir itu 12 bulan gitu. Artinya kalau 12 bulan itu tahun 2021 baru dilakukan. Baik. Kemudian ada pertanyaan jika terkait proses penindakan pelanggaran yang masih berjalan pada masa penundaan ini, ya, apakah itu dihentikan atau bagaimana? Oh enggak, jadi gini, tadi kan terkait 4 hal itu
kita diminta untuk mengawasi, gitu kan? Nah, lalu bagaimana kalau ada penanganan pelanggaran gitu yang sudah berjalan gitu ya? Kalau penanganan pelanggaran itu, dugaan pelanggaran itu terjadinya sebelum keluarnya surat keputusan KPU nomor 179 yang tentang penundaan itu, maka ini tetap dilanjutkan sesuai dengan mekanisme Perbawaslu nomor 14 tahun 2017 gitu. Dan selama penundaan ini, apakah masih ada potensi pelanggaran yang bisa terjadi? Kalau bicara potensi pasti ada ya, karena setiap kali ada regulasi pasti ada peluang juga untuk terjadinya pelanggaran gitu. Nah, potensi pelanggaran yang harus masih kita waspadai adalah yang pertama itu terkait dengan netralitas ASN, TNI, Polri gitu ya. Itu kan masih berpotensi untuk terjadi. Kemudian yang kedua tadi dilaksanakan 4 tahapan yang ditunda itu, mungkin maksudnya untuk nyicil mungkin seperti itu ya. Nah, itu berpotensi nih karena pernah terjadi nih di KPU Gunung Kidul misalnya pada saat penyerahan dukungan calon kemarin itu kan harusnya hanya diteliti tentang kesesuaian jumlah, tapi kan ternyata tidak hanya meneliti kesesuaian jumlah tetapi sudah sampai ke kedalaman misalnya. Nah, itu kadang alasannya karena untuk nyicil gitu. Nah, masih dimungkinkan ada 4 hal yang masih dicoba dilaksanakan misalnya. Kemudian juga terkait dengan mutasi, sebagaimana larangan yang diatur di dalam pasal 71 itu masih berpotensi terjadi. Itu mas. Baik, artinya jika ada potensi pelanggaran yang masih bisa terjadi dalam masa penundaan ini, apakah Bawaslu masih berwenang untuk menanganinya ini? Tentu berwenang ya, tentu berwenang karena salah satu tugas pengawas pemilu, salah satu tugas Bawaslu itu adalah menindaklanjuti temuan atau laporan. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh terkait dengan 4 hal yang ditunda itu, maka tentu untuk temuan harusnya tidak ada gitu, karena kan objek pengawasannya tidak berjalan kan begitu, sehingga untuk temuannya itu harusnya tidak ada. Tetapi kan tidak tertutup kemungkinan ada laporan. Nah, kalau itu laporan, pengawas pemilu itu kan tidak mempunyai kewenangan atau tidak boleh menolak laporan. Jadi semua laporan sepanjang terpenuhi syarat formil material maka harus ditindaklanjuti. Jadi konteksnya itu. Nah, tapi ada juga misalnya laporan yang kemudian secara formil itu tidak terpenuhi misalnya. Nah, itu sesuai dengan Perbawaslu kan itu menjadi informasi awal. Jadi kan kita tidak boleh atau tidak diizinkan untuk menolak begitu saja gitu kan. Nah, itu harus menjadi informasi awal. Untuk selanjutnya informasi awal itu dilakukan proses penelusuran. Nah, manakala hasil penelusuran itu terpenuhi syarat formil material, maka itu bisa dijadikan temuan gitu. Nah, tentu saja di dalam proses penanganan, di dalam proses penerimaan laporan maupun penanganannya harus tetap memperhatikan mitigasi COVID-19 yang sudah ditentukan oleh pemerintah mengenai protokolernya. Baik, jika ternyata potensinya ada dan Bawaslu berwenang menanganinya, maka timbul pertanyaan bagaimana mekanisme yang ditetapkan Bawaslu untuk menangani penindakan pelanggaran tersebut dengan mengingat anjuran dari pemerintah terkait social distancing dan physical distancing. Tapi sebelum dijawab, Ibu, kita ingatkan kepada para pemirsa, penonton atau sahabat Bawaslu sekalian, jika ada pertanyaan bisa menyampaikan di kolom komentar baik di Instagram, YouTube maupun Facebook. Nanti akan langsung dijawab oleh narasumber. Baik, silakan Ibu. Ya. Untuk mekanisme ya. Jadi mekanisme untuk penerimaan laporan, kalau kita dalam kondisi normal itu kan laporan itu ada 2 ya, laporan langsung, laporan tidak langsung. Laporan langsung itu datang ke kantor pengawas pemilu, kemudian menuangkan di dalam formulir
model A1 kan begitu. Nah, ada juga laporan yang tidak langsung. Laporan yang tidak langsung yaitu bisa melalui email, surat, kemudian WA, kemudian SMS barangkali, atau melalui telepon begitu ya. Nah, itu masuk kategori laporan tidak langsung. Tetapi dalam rangka pencegahan penularan atau berkembangnya COVID ini, di SE 0254 itu kita sudah di SE 0254 Bawaslu ya, itu kita sudah diinstruksikan oleh Bawaslu bahwa di dalam rangka masa penundaan ini untuk menghindari penyebaran virus, maka kita bisa menerima laporan itu melalui IT ya, jadi bisa melalui WA, bisa melalui email begitu. Begitupun dalam proses untuk penanganan pelanggarannya itu bisa dilakukan dengan melalui IT gitu. Termasuk untuk klarifikasi yang biasa tatap muka kemudian dicatat dalam BA itu bisa berlangsung dengan proses IT. Iya. Jadi gini, mekanisme adalah misalnya laporan gitu ya, laporan disampaikan melalui surat, setelah itu tetap dilakukan proses untuk memeriksa keterpenuhan syarat formil material. Hanya bedanya, jadi prosesnya, prinsipnya gitu, itu tetap sebagaimana diatur di dalam Perbawaslu nomor 14 tahun 2017. Bedanya hanya karena ini kita dalam rangka mitigasi COVID-19, maka bisa melalui media elektronik begitu atau IT ya. Jadi setelah laporan masuk melalui surat diteliti keterpenuhan syarat formil material, maka setelah itu ada pemberitahuan apakah laporan yang disampaikan tentang dugaan pelanggaran itu sudah terpenuhi syarat formil materialnya atau belum. Nah, kalau belum, maka pemberitahuan itu juga bisa dilakukan dengan melalui media elektronik atau IT gitu. Nah, berikutnya nanti untuk klarifikasi juga begitu, bisa melalui IT karena kita memang diinstruksikan agar tetap menjaga jarak dan tidak melakukan kontak langsung gitu, supaya menghindari penyebaran virus ini gitu. Tapi tetap bahwa yang bersangkutan harus menyatakan bersedia diklarifikasi di bawah sumpah, itu tetap dilakukan. Hanya komunikasinya lewat media elektronik begitu, tidak bertemu langsung, tidak bertatap muka secara langsung. Nah, kemudian klarifikasi juga dilakukan dengan media elektronik. Sebelumnya juga tetap dilakukan pembacaan pernyataan apakah bersedia diminta keterangan di bawah sumpah atau tidak. Itu tetap dilakukan. Hanya dilakukan dengan media elektronik. Jadi berita acaranya mungkin bisa dikirimkan terlebih dahulu kepada pelapor misalnya atau kepada pihak-pihak yang akan diklarifikasi begitu. Dan satu hal yang perlu saya ingatkan adalah bahwa sebetulnya kalau sesuai dengan Perbawaslu nomor 14, klarifikasi itu kan tidak wajib. Jadi bisa dilakukan klarifikasi, bisa tidak. Tapi manakala diperlukan memang sebaiknya dilakukan klarifikasi. Tapi kalaupun harus dilakukan klarifikasi, tadi caranya dengan media elektronik atau dengan IT. Baik, kita pertegas kembali Bu, berarti untuk masyarakat yang melihat atau ingin melaporkan dugaan pelanggaran bisa melaporkan secara langsung maupun tidak langsung. Tapi mungkin ada pesan dari Ibu terkait masyarakat yang ingin melaporkan ini, lebih bagus datang langsung atau secara tidak langsung, dan apa kira-kira poin-poin yang harus mereka perhatikan? Ya, kalau dalam kondisi normal gitu ya, itu sebaiknya datang langsung, kondisi normal. Tapi kan ini kondisi yang tidak normal ini, bahkan kita diminta kita stay
stay at home gitu, tetap di rumah saja gitu kan. Semua kegiatan perkantoran bisa dilakukan di rumah. Kita hari ini masuk pun itu kan hanya karena jadwal masuk kan begitu. Nah sehingga selama COVID ini, wabah ini masih merajalela seperti ini, maka kita tetap mematuhi anjuran atau perintah dari pemerintah untuk menghindari kontak langsung. Makanya untuk laporan pun khusus ya, sekali lagi khusus karena ini dalam kondisi khusus untuk dalam masa penyebaran wabah COVID-19 atau corona ini bisa dilakukan melalui media elektronik atau IT begitu. Nah selebihnya nanti komunikasinya melalui media elektronik begitu Mas. Dan terkait instruksi agar penanganan pelanggaran itu dilakukan dengan melalui IT tadi, maka kita sudah minta kepada Bawaslu kabupaten, terutama 3 kabupaten ya, yaitu Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul, agar mereka mensosialisasikan nomor kontak resmi atau alamat email yang digunakan untuk penerimaan laporan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah kirimkan surat instruksinya kepada kabupaten dan semua alhamdulillah sudah menindaklanjuti ya. Nanti mungkin di akhir kita sampaikan nomor kontak dan email resminya yang bisa digunakan untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran. Jadi itu Mas, tadi ya selama masa penundaan ini untuk dugaan pelanggaran yang sudah terjadi dan masih proses itu masih tetap dilanjutkan. Untuk yang terkait penundaan kita melakukan pengawasan agar itu dipastikan tidak dilaksanakan 4 hal itu. Kemudian untuk dugaan pelanggaran yang di luar 4 hal yang ditunda itu masih dimungkinkan untuk dilaksanakan, apalagi untuk yang itu laporan. Itu. Baik, ada pertanyaannya cuma suara masih putus-putus, mungkin bisa dicek teman-teman IT. Kemudian mengingat Bawaslu adalah lembaga yang memiliki hierarki dan tingkatan, tentu dibutuhkan adanya koordinasi antar lini. Apakah itu mohon supervisi tingkatan di bawahnya ataupun koordinasi dengan lembaga lain, karena mengingat kita juga memiliki sentra gakumdu yang ada kepolisian dan kejaksaan di bawah. Nah, bagaimana jalannya koordinasi di tengah masa penundaan dan di tengah wabah pandemi ini? Ya, untuk koordinasi maupun pembinaan bahkan supervisi itu semua kita lakukan dengan melalui media elektronik atau IT. Jadi kita sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengan kabupaten kota ya, baik itu yang semuanya maupun yang per divisi gitu. Di divisi penindakan pelanggaran misalnya beberapa waktu yang lalu itu sudah dilakukan rakor melalui media elektronik IT dan juga dengan semua anggota Bawaslu Kabupaten Kota. Begitu juga koordinasi dengan stakeholder terkait. Ini tetap karena kita harus memperhatikan mitigasi COVID-19, maka kita melakukan koordinasi komunikasi itu melalui media elektronik. Karena bagaimanapun virus ini tidak bisa dianggap enteng. Kalau kita tidak mentaati anjuran atau perintah dari pemerintah, maka dikhawatirkan nanti ini nggak selesai gitu. Nah ini kan kita diminta untuk tidak kontak langsung, untuk bekerja dari rumah, itu kan dalam rangka untuk menghentikan mata rantai atau memutus mata rantai penyebaran dari virus ini, kan gitu. Baik, sebagai pertanyaan penutup, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai pesan dan harapan kepada masyarakat, Ibu?
Ya, ada beberapa hal ya yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kepada para penyelenggara pemilu ya, baik itu KPU maupun Bawaslu, ayo kita jaga kesehatan, kita tetap mematuhi protokol mitigasi pencegahan COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tetap jaga jarak, tidak melakukan kontak langsung, dan selalu gunakan masker tiap hari, gitu kan? Karena sebagai salah satu cara ikhtiar agar tidak terjadi penularan gitu. Tapi khusus hari ini saya dan Mas Aulia nggak pakai masker ini, karena nanti kalau pakai masker suaranya nggak keluar gitu ya. Jadi ini hanya pas ini saja. Nanti setelah ini kita pakai masker gitu ya. Tapi sudah 1 meter. Iya, tapi sudah 1 meter, sudah aman. Kemudian yang kedua, kepada masyarakat, utamanya ini kepada relawan-relawan itu agar mengerem untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah penggalangan dukungan, dengan apalagi dengan mengumpulkan massa atau keliling jalan-jalan dari rumah ke rumah. Itu tolong untuk saat ini direm dulu, dihindari terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita harus membantu upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan terhadap penularan COVID-19 ini. Begitupun kepada bakal calon ya. Ini calon juga belum ada soalnya ya. Jadi bakal calon atau pihak-pihak yang ingin mencalonkan diri gitu ya. Karena bakal calon pun kayaknya belum ada juga gitu kan. Belum ada yang diumumkan secara resmi dari partai ya. Jadi kepada pihak-pihak yang akan mencalonkan diri, kami berharap untuk juga mengerem dan menghindari kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu melakukan kontak langsung dengan orang, apalagi mengumpulkan massa. Karena kami mendengar ini di Bantul misalnya itu ada upaya-upaya untuk mengumpulkan massa dengan dalih melakukan pengajian misalnya. Nah, untuk saat ini memang pengawas pemilu belum bisa berbuat lebih karena belum ada calon. Jadi belum menjadi subjek dari pengawasan. Tetapi kami sudah minta kemarin kepada Bawaslu Kabupaten agar bersurat atau berkoordinasi dengan kepolisian dan BPBD agar melakukan upaya-upaya untuk melarang, atau kalau memang sudah terjadi ya harus dibubarkan begitu. Ini tidak dalam rangka berpikir terhadap pemilu atau pemilihan atau pilkada saja gitu. Tetapi kita harus berpikir untuk kemaslahatan orang banyak, yaitu kesehatan. Jangan sampai karena ego pribadi yang ingin memanfaatkan momen misalnya atau memanfaatkan situasi dalam masa penundaan kemudian melakukan upaya-upaya penggalangan dukungan misalnya, kemudian melupakan atau menafikan mitigasi atau protokoler terhadap pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi kita sebagai warga negara, siapapun itu, tidak mengenal derajat, pangkat begitu ya, siapapun, ayo kita patuhi instruksi atau anjuran dari pemerintah untuk tetap di rumah, tidak melakukan kegiatan-kegiatan apalagi yang itu sifatnya mengumpulkan massa atau melakukan kegiatan yang berinteraksi secara langsung dengan orang. Itu Mas Aulia. Barangkali ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Kosong dari Facebook, Instagram, YouTube. Komentar juga masih kosong. Baik, tapi sementara itu dulu. Demikian teman-teman sekalian, dengan kesimpulan meskipun penundaan ataupun
penyelenggaraan pemilihan ini mengalami penundaan, disampaikan narasumber bahwa potensi pelanggaran itu masih ada, dan kami sebagai Bawaslu masih akan tetap terus mengawasi dan menerima laporan dan akan memprosesnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan juga mungkin untuk teknisnya akan menyesuaikan dengan penggunaan IT karena mengingat program mitigasi bencana di tengah wabah pandemi virus itu. Ada yang lupa mungkin saya sampaikan. Ya, silakan. Ya, teman-teman para penonton, pengguna IG maupun Facebook ya, ada nomor kontak dan email resmi yang tadi sudah saya sampaikan ya untuk penerimaan laporan dugaan pelanggaran dalam masa penundaan pemilihan tahun 2020. Ada di masing-masing ini ada ya, di Sleman misalnya bisa menghubungi nomor kontak 0274 288 0477 atau di call center 081 126 322 84. Untuk emailnya Bawaslu.Kap Sleman, kecil semua hurufnya dan tanpa spasi ya, @gmail.com. Saya ulang ya, Bawaslu.Kap Sleman @gmail.com. Kemudian untuk Kabupaten Bantul, nomor kontak untuk bisa menyampaikan laporan dugaan pelanggaran itu ada di 0274 28 11 070. Emailnya bawaslu.bantul@gmail.com, kecil semua tanpa spasi ya. Saya ulang, bawaslu.bantul@gmail.com. Kemudian untuk Gunung Kidul, nomor kontak yang bisa digunakan untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran itu ada di 0274 29 01 249. Untuk emailnya Bawaslu Gunung Kidul kecil semua @gmail.com. Saya ulang ya, Bawaslu Gunung Kidul kecil semua ya @gmail.com. Untuk WA-nya 088 21 90 5317. Ini beberapa nomor kontak dan email resmi yang digunakan oleh 3 kabupaten di DIY yang melaksanakan pemilihan atau pilkada ya. Silakan kepada masyarakat yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran bisa disampaikan melalui nomor kontak dan alamat email yang tadi saya sebutkan, atau mungkin nanti bisa diumumkan melalui Facebook ya. Saya kira itu Mas Aulia. Terima kasih dan jaga kesehatan semuanya. Semoga kita selalu sehat dan semoga badai virus COVID-19 segera berlalu dan kita bisa bekerja lagi dengan normal, bisa melaksanakan tahapan pilkada dengan normal juga. Itu. Baik, terima kasih kepada Ibu narasumber, Ibu Sri Rahayu Berbiningsih. Yang terakhir kami sampaikan pula, jangan lupa mengunjungi website dan sosial media kami, dan juga silakan mengakses PPID untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pengawasan kepemiluan. Dan sampai jumpa di edisi berikutnya yang akan membahas mengenai isu-isu mengenai pengawasan kepemiluan lainnya. Dan terakhir kami sampaikan, bersama rakyat, Bawaslu Pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih.